Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Febriani dari kelas 12 TKJ1 dan dari kelompok 1. Di sini saya akan membuat video mengenai langkah-langkah bagaimana saya mengerjakan ulangan harian 1 tentang topologi jaringan small office home office menggunakan perangkat akhir jaringan yaitu smartphone. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu buatlah konfigurasi jaringan menggunakan emulator network analyzer sesuai dengan topologi di atas dan lakukan analisa dengan melengkapi isian tabel di bawah ini, yaitu perangkat mana saja yang bekerja sebagai DHCP client dan DHCP server, dan pengaturan yang kita peroleh dari hasil konfigurasi data seluler dan hasil konfigurasi tethering. Sebelum kita mempraktekannya, langkah baiknya kita membuat desain atau gambar topologi small office home office-nya terlebih dahulu agar kita mudah dalam mempraktekannya. Dari yang kita lihat dari aplikasi network analyzer, kita dapat simpulkan bahwa perangkat yang bekerja sebagai DHCP client adalah HP yang tethering dan data seluler, sedangkan perangkat yang bekerja sebagai DHCP server adalah HP yang menetheringi. Dan dari aplikasi ini juga kita dapat melihat konfigurasi dari data seluler, yaitu dengan memperoleh IP 100.14.229.85 dan subnet masknya itu 255.255.255.255. Default gateway-nya yaitu 100.14.229.1 dan DNS servernya itu 10.46.50.50 dan 10.46.50.50. Dan dari aplikasi ini juga terdapat konfigurasi tethering HP, akan tetapi tidak lengkap. Jadi saya akan bacakan saja konfigurasi terlengkap dari HP yang tethering di aplikasi network analyzer, yaitu dengan IP address 192.168.43.62, subnet masknya yaitu 255.255.255.0, default gateway-nya yaitu 192.168.43.1, DNS servernya juga sama yaitu 192.168.43.1. Dan kita juga amatilah DNS server, gateway, dan IP address dari hotspot server dengan cara kita mengeping IP dari hotspot server. Kita ke menu tools, ping, yaitu kita ping 100.94.229.85 start. Nah, apabila menunjukkan indikator hijau seperti ini, berarti DNS server, gateway, dan IP address-nya itu satu jaringan. Nah, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu berdasarkan hasil konfigurasi pada langkah sebelumnya. Pada nomor 1, lakukan pengujian hasil konfigurasi mencangkup yang pertama itu A, pengujian server hotspot pada klien menggunakan perintah ping. Langsung saja kita ping IP client, yaitu 192.168.43.62 start. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari ping IP client, dan itu menunjukkan indikator hijau, berarti alamat yang kita ping adalah alamat IP privat di mana pesan ICMP akan sampai pada host yang kita tuju.
Tetapi apabila indikatornya abu-abu, berarti alamat yang kita ping adalah alamat IP public, di mana pesan ICMP tidak sampai karena host berada di luar jaringan atau karena protokol ICMP tidak diizinkan pada host yang dituju. Berikutnya kita masih pada soal nomor 2, yaitu pemeriksaan IP public pada server hotspot dan klien menggunakan alamat www.myip.com. Langsung saja kita ke alamat myip. Kita cek. Kita juga cek juga pada HP yang tethering. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP public dan IP privat dari hotspot seluler, yaitu dengan IP publiknya 114.79.47.200.04 dan IP publiknya itu 162.158.167.58. Dan untuk IP publik dan IP privat dari HP yang tethering, yaitu IP publiknya itu 114.79.47.204 dan itu IP publik ya. Untuk IP privatnya 162.158.166.143. Nah, kita sudah pada soal nomor 2B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu kita masih pada soal nomor 2, yaitu 2C, yaitu menyimpulkan mekanisme cara mendapatkan IP privat dan IP publik baik menggunakan koneksi data seluler maupun tethering. Dari langkah 2B tadi, kita sudah melakukan pemeriksaan IP atau untuk mendapatkan IP publik dan IP privat itu dengan kita terkoneksi internet dan kita mengunjungi alamat myip.com seperti ini. Untuk mengetahui IP privat, kita cukup mematikan data seluler dan lihat apakah konfigurasi data seluler pada analyzer masih ada atau tidak. Sedangkan untuk IP publik, kita cukup terkoneksi dengan internet baik menggunakan tethering maupun data seluler. Untuk IP publik itu sendiri ada 2, yaitu IP publik statis, IP yang selalu tetap atau sama, dan IP publik dinamis, yaitu IP publik yang selalu berubah-ubah. Kita lanjutkan saja ke soal nomor 3. Nomor 3 itu berdasarkan hasil pemeriksaan pada langkah sebelumnya, pada nomor 2 lengkapi isi tabel di bawah ini. Saya sudah membacakan tadi berapa IP address, gateway, dan DNS dan IP publik dari data seluler dan tethering. Langsung saja kita lanjutkan ke soal nomor 4, yaitu berdasarkan pengalaman logika atau IP dalam topologi jaringan Small Office Home Office. Berdasarkan pada hasil pemeriksaan pada soal nomor 3, lakukan pengujian koneksi host dalam jaringan publik menggunakan publik dengan menjalankan perintah antara lain. Yang pertama itu root alamat domain www.amicom.ac.id amicom.ac.id start. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Dari hasil ini ada IP root yang kita lewati untuk mencapai IP domain www.amicom.ac.id, yaitu 202.91.9.42. Dan selama kita root alamat domain www.amicom.ac.id, ada alamat IP publik yang sama seperti IP publik sebelumnya, yaitu 10.47.194.133 dan 10.47.195.10, di mana tidak semua IP publik itu bisa dijangkau tetapi bisa dikenali. Kita masih pada
soal nomor 4 yaitu soal 4B, yaitu kita harus root alamat IP 8.8.8 8.8.8.8 start. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Dari hasil ini ada IP 8.8.8 di mana IP tersebut adalah IP dari DNS Google. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, tetapi kita masih pada soal nomor 4, itu soal 4C. Kita ping alamat domain www.amicom.ac.id amicom.ac.id start. Lah, di sini kita mendapatkan IP 200.02.91.9.42 di mana IP tersebut akan terus-menerus muncul dan IP tersebut akan terus muncul karena IP tersebut adalah IP dari alamat domain amicom.ac.id. Kita juga masih berada di soal nomor 4, itu soal nomor 4D. Kita harus menganalisis mana rute terdekat yang ditempuh disertai alasannya, apakah domain www.amicom.ac.id atau alamat IP 8.8.8 berdasarkan hasil root yang telah Anda lakukan. Dari hasil pengujian tadi, kita dapat simpulkan bahwa kita dapat rute terdekat yang ditempuh dari hasil root alamat IP 8.8.8 karena alamat IP tersebut adalah alamat DNS-nya Google. Sedangkan rute yang ditempuh dari hasil root www.amicom.ac.id menunjukkan alamat IP 202.91.9.42 di mana untuk mencapai alamat amicom.id tersebut akan ada IP root yang dilewati dan memerlukan proses yang panjang atau rute yang jauh. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, itu soal nomor 5, yaitu berdasarkan hasil pembuatan, pemeriksaan hingga langkah pemecahan permasalahan jaringan nirkabel small office home office yang telah Anda buat. Kembangkanlah jaringan agar koneksi internet berbasis nirkabel tidak hanya diperoleh pada HP melalui tethering, namun juga diperoleh pada PC atau laptop yang memiliki kartu USB wireless. Dan lakukanlah yang pertama itu gambarlah hasil pengembangan yang mencantumkan hotspot server dan 2 klien nirkabel yang memanfaatkan koneksi internet pada hotspot server baik berupa HP maupun laptop yang dilengkapi kartu wireless. Ini adalah contoh gambar dari pengembangan jaringan nirkabel, kurang lebihnya seperti ini. Dan kita masih pada soal nomor 5, itu kita lanjut ke 5B. 5B ini kita harus lengkapi isian tabel mengenai pengalamatan perangkat yang diperoleh dari topologi A. Karena saya keterbatasan alat atau perangkat, jadi saya akan tunjukkan saja konfigurasi dari pengembangan topologi di atas yang sudah saya lakukan sebelumnya bersama teman satu kelompok saya. Ini adalah hasil konfigurasi dari hotspot seluler dengan IP address 100.74.9.104, subnet masknya 255.255.255.255, default gateway-nya 100.74.9.1, dan DNS servernya itu 10.45.50.50 dan 10.46.50.50. Dan ini adalah hasil konfigurasi tethering HP, yaitu dengan IP 192.168.43.186, subnet masknya 255.255.255.0, dan gateway-nya itu 192.168.43.1. Dan ini adalah hasil konfigurasi dari laptop, yaitu dengan IP 192.168.43.210, subnet masknya 255.255.255.0,
default gateway-nya itu 192.168.43.1 dan DNS servernya itu sama seperti gateway. Dan ini adalah pemeriksaan IP pada host port server dengan IP public yaitu 114.79.47.109 dan IP privatnya itu 162.158.166.203. Dan ini adalah pemeriksaan IP pada klien HP yang tethering yaitu dengan IP public 103.143.100.203 dan IP privatnya yaitu 162.158.165.140. Dan ini adalah hasil dari pemeriksaan IP pada laptop dengan IP public 103.143.100.203 dan IP privatnya itu 172.68.146 dan .196. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari langkah-langkah pembelajaran ulangan harian 1 yang saya lakukan. Apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini dan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.